mempresentasikan model konsep kurikulum, dan saya Muhammad Fatul Mufron akan menyampaikan pengertian model konsep kurikulum dan model kurikulum subjek akademik. Dari yang pertama, pengertian model konsep kurikulum. Model adalah konstruksi yang bersifat teoritis diri konsep, dan kurikulum memiliki arti seperangkat susunan rencana kegiatan pendidikan mengenai tujuan, pokok, isi, bahan, metode, dan strategi dalam sebuah susunan belajar mengajar. Pendekatan pengembangan kurikulum harus didasarkan atas konsep-konsep kurikulum yang ada. Agar dapat pengembangan kurikulum secara baik, pengembangan kurikulum semestinya memahami berbagai jenis model pengembangan kurikulum. Dari yang pertama, model kurikulum subjek akademik. Model kurikulum subjek akademik adalah sebuah model kurikulum yang tertua yang ada dalam dunia pendidikan. Model ini diambil dari pendidikan klasik, yaitu premillennialisme dan esensialisme, yang berorientasi pada masa lalu. Semua pengetahuan dan nilai-nilai telah ditemukan oleh para pemikir masa lalu. Premillennialisme adalah ajaran yang berpandang kepada nilai-nilai kebudayaan lampau yang sudah teruji kebenarannya dan sesuai dengan fakta yang ada. Dan yang kedua, esensialisme adalah suatu paham yang menyatakan bahwa suatu entitas memiliki karakteristik yang inheren dan melekat sehingga dapat dipisahkan dengan entitas tersebut dan sekaligus mendefinisikannya. Adapun karakteristik subjek akademik diantaranya tujuan dan fungsi melatih anak didik dalam menggunakan ide-ide, gagasan-gagasan, dan proses-proses untuk masalah-masalah secara ilmiah sehingga siswa memiliki konsep-konsep dan cara-cara yang terus dikembangkan. Metode exposition dan inquiry, setiap ide yang dijelaskan dan diuraikan sehingga dapat dimengerti masalah yang timbul di antara berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga, problem solving approach. Anak dididik dilatih dalam cara pengamatan ilmiah, membuat hipotesis dan pengujiannya, diberi disiplin ilmu sosial, dan dibawa pada kesenangan mendapat penemuan-penemuan baru yang dapat memecahkan masalah yang ada. Dan yang terakhir adalah organisasi. Kelebihan dan kekurangan dari sebuah kurikulum subjek akademik. Yang pertama, kelebihan dari kurikulum ini adalah pengedepanan intelektual siswa karena pendidikan berfungsi memelihara, mengawetkan, dan meneruskan budaya secara dari generasi ke generasi yang ada. Pemilihan aspek dalam suatu mata pelajaran yang mampu membuat tersistemnya atau terstrukturnya sebuah pemahaman, mempersiapkan manusia dari dunia intelektualisme ke dunia aktual, yaitu masyarakat itu sendiri. Kelemahan kurikulum subjek akademik. Di antara kelebihan kurikulum subjek akademik juga memiliki kekurangan. Di antaranya, subjek akademik lebih mengutamakan penyusunan bahan secara logis dan sistematis daripada menyelaraskan atau meluruskan urutan bahan dengan kemampuan berpikir anak. Umumnya kurang memperhatikan bagaimana siswa belajar, melainkan lebih mementingkan susunan isi atau apa yang akan dipelajari. Subjek akademik juga memandang materi yang akan diajarkan bersifat universal dan mengabaikan karakteristik siswa yang ada dan kebutuhan masyarakat setempat. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdania. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum humanistik. Kurikulum adalah perangkat rencana yang pengaturannya mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara untuk digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembahasan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan humanistik berasal dari kata humanis yang secara etimologis adalah orang yang mendambakan dan memperjuangkan
terwujudnya suatu pergaulan yang baik. Jadi, sebagai faham menganut bahwa manusia adalah subjek terpenting, lalu berkaitan dengan kurikulum bahwa ia adalah kurikulum yang berorientasikan pada perkembangan kepribadian, sikap, emosi, dan perasaan peserta didik. Yang selanjutnya adalah konsep dan kurikulum humanistik. Pandangan mereka berkembang sebagai reaktif terhadap pendidikan yang lebih menekankan segi intelektual pada peran utama yang dipegang oleh seorang guru. Pendidikan humanistik ini menekankan peranan siswa yang merupakan upaya suatu untuk menciptakan situasi yang primitif, rileks, dan akrab. Tugas guru adalah menciptakan situasi yang primitif dan mendorong siswa untuk mencari dan mengembangkan pemahaman sendiri. Pendidikan mereka lebih menekankan bagaimana mengajarkan seorang siswa untuk menerapkan bagaimana melaksanakan atau bersikap terhadap sesuatu yang telah terlaksanakan. Karakteristik kurikulum humanistik mempunyai beberapa karakteristik berkenaan dengan tujuan, metode, organisasi, isi, dan evaluasi. Menurut para humanis, kurikulum berfungsi menyediakan pengalaman berharga untuk membantu melancarkan, mengembangkan pribadi murid. Bagi mereka bertujuan pendidikan adalah proses perkembangan pribadi yang dinamis, yang diarahkan pada pertumbuhan integritas dan otonomi kepribadian, sikap sehat terhadap diri sendiri, orang lain, dan belajar. Semua itu merupakan bagian cita-cita perkembangan manusia yang intelektual. Seseorang yang telah mampu mengaktualisasikan diri adalah orang yang telah mencapai keseimbangan seluruh aspek kepribadiannya, bagi kognitif, estetika, maupun moral. Seseorang dapat bekerja apabila memiliki karakter yang baik pula. Kurikulum humanistik memiliki beberapa karakteristik yang tidak lepas dari karakteristik pendidikan humanis, yang diantaranya adalah tujuan, metode, organisasi, evaluasi. Kelebihan kurikulum humanistik adalah pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Siswa diharapkan menjadi manusia yang bebas, berani, dan tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan mengatur kepribadian sendiri secara bertanggung jawab. Adapun kelemahannya adalah keterlibatan emosional tidak selamanya berdampak positif bagi perkembangan individualis peserta didik. Meskipun kurikulum ini sangat menekankan individu peserta didik, pada kenyataannya di setiap program terdapat keseragaman peserta didik. Kurikulum ini kurang memperhatikan kebudayaan masyarakat secara keseluruhan. Pada kurikulum humanistik, prinsip-prinsip sosiologi ada yang kurang terhubungkan. Sebagai sesuatu yang ilmiah, kurikulum humanistik memiliki keterlibatan emosional yang selama ini selalu ada pada peserta didik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fitria. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok saya yang sampai pada materi model kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial merupakan suatu kurikulum yang menekankan pentingnya kurikulum sebagai alat untuk melakukan rekonstruksi atau penyusunan kembali tatanan kehidupan dan corak budaya di masyarakat. Dalam kurikulum disusun rencana yang dipandang untuk dapat menata kembali tatanan kehidupan yang ada di masyarakat agar menjadi tatanan yang lebih baik. Tatanan ini meliputi segi-segi sosial, ekonomi, mental, dan spiritual. Melalui pendidikan di sekolah, siswa diajak untuk memahami dan mencari permasalahan yang muncul di masyarakat, lalu diajak untuk berupaya bersama-sama mencari alternatif penyelesaian permasalahan tersebut. Kurikulum ini memiliki hubungan dengan kegiatan masyarakat yang di dalamnya terdapat kegiatan interaksi. Kurikulum ini dikembangkan oleh aliran interaksional. Tujuan dari kurikulum ini adalah untuk mempersiapkan peserta didik untuk dapat menghadapi tantangan,
termasuk di dalamnya adalah ancaman dan hambatan. Tantangan dianggap sebagai bidang garapan salah satu disiplin ilmu, namun perlu juga didekati dengan ilmu-ilmu lain. Pendidikan sebagai salah satu bentuk kehidupan berintikan kerjasama dan interaksi. Dengan demikian, kurikulum ini lebih memusatkan perhatian pada problem-problem yang dihadapi masyarakat. Adapun beberapa ciri dari desain kurikulum ini adalah asumsi, masalah-masalah sosial yang mendesak, dan pola-pola organisasi. Kurikulum rekonstruksi sosial memiliki komponen-komponen yang sama dengan kurikulum model lainnya, tetapi dengan isi dan bentuk-bentuknya yang berbeda seperti tujuan dan isi kurikulum, lalu metode dan evaluasi. Tujuan dan isi kurikulum dapat berubah setiap tahunnya, tergantung dari perubahan masyarakat. Selanjutnya adalah model kurikulum teknologis. Kurikulum teknologis adalah kurikulum yang menekankan isi kurikulum tetapi diarahkan bukan pada pemeliharaan dan pengawetan ilmu tersebut, tetapi pada penguasaan kompetensi. Teknologi dalam arti teknologi alat adalah sesuatu pendidikan yang menekankan kepada penggunaan alat-alat teknologi untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Kurikulum ini berisi rencana-rencana penggunaan berbagai alat dan media, juga model-model pengajaran yang memanfaatkan teknologi dan penggunaan alat. Adalah ciri-ciri kurikulum teknologis. Sukamadinata menyatakan ada 4 ciri khusus kurikulum teknologis. Yang pertama adalah pada tujuan yang diarahkan pada penguasaan, kemampuan akademik, dan kemampuan vokasional. Yang kedua adalah metode. Kegiatan pembelajaran dipandang sebagai proses mereaksi terhadap stimulus yang diberikan. Bila terjadi respon sesuai harapan, maka respon tersebut akan diperkuat. Yang ketiga adalah organisasi bahan ajar. Yang keempat adalah evaluasi yang dilakukan setiap saat. Selanjutnya, pengembangan kurikulum teknologis. Pengembangan kurikulum teknologis berpegang pada beberapa kriteria, yaitu yang pertama, prosedur pengembangan kurikulum teknologis dinilai dan disempurnakan oleh pengembang kurikulum yang lain. Yang kedua, hasil pengembangan yang berbentuk model adalah hasil yang bisa diuji kembali dan memberikan hasil yang sama. Yang ketiga adalah pelaksanaan pembelajaran mengikuti langkah-langkah sebagai berikut, yaitu penegasan tujuan, pelaksanaan pembelajaran, dan pengetahuan tentang hasil. Materi selanjutnya adalah kelemahan dan kelebihan kurikulum teknologis. Yang pertama adalah kelemahan kurikulum teknologis. Kurikulum teknologis sejatinya mengembangkan teknologi sebagai alat pembelajaran. Nah, dengan penggunaan alat pembelajaran ini bisa dijadikan sebagai ajang bisnis, terutama pada lembaga yang kemampuan finansialnya rendah. Yang kedua, pengembangan kurikulum teknologis yang dalam pembelajarannya berstruktur dan bersatu dengan alat dan media pembelajaran membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Yang ketiga, pengembangan kurikulum yang bersifat teknologis juga membutuhkan kualitas sumber daya manusia yang tinggi, sedangkan saat ini masih banyak para tenaga pendidikan yang masih rendah kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi. Lalu, kelebihan penggunaan kurikulum teknologis. Yang pertama, penggunaan teknologi dalam pembelajaran mempermudah pekerjaan tenaga kependidikan. Yang kedua, menjadikan pekerjaan lebih cepat, efektif, dan efisien. Yang ketiga, membantu perkembangan pemahaman siswa agar lebih cepat dan mudah menyerap materi yang disampaikan. Sekian dari saya, terima kasih.